Saya langsung jatuh hati terhadap buku ini. Ini seru, menegangkan, seru gitu, gue suka lah. Yang is the best, the best, the best. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Kuyang, yang ditulis oleh Ahmad Ben Bella. Ini debut penulis yang merupakan seorang wartawan itu di stasiun televisi atau surat kabar atau media gitu lah. Dan ini adalah buku perdananya. Katanya sih diambil dari Wattpad ya, atau YouTube. Oh ya, YouTube, lebih tepatnya YouTube sih. Kita horor dari YouTube gitu. Langsung aja lah ya kita bahas buku Kuyang ini. Ya sesuai judulnya, dan gue juga suka dengan desain sampulnya. Ini kayak ada gambar kepala. Ini kayak hutan belantara didominasi dengan warna merah darah, ada sungai gitu. Iya. Serem. Ya, Kuyang ini berkisah ya tentang Kuyang. Jadi ceritanya itu ada seorang pria yang baru lulus tes CPNS menjadi pegawai, ditempatkan di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, di mana dia bertugas sebagai seorang guru di sana. Ternyata desa tersebut mempunyai rahasia kelam di mana ada fenomena supranatural yang mengakibatkan anak-anak, bayi, dan ibu atau ya wanita di sana yang memiliki anak meninggal secara misterius karena fenomena supranatural tersebut, yaitu Kuyang. Jadi ada seseorang yang menganut ilmu Kuyang. Dia karena butuh kekuatan agar bisa menggunakan ilmu tersebut, dia berburu jiwa-jiwa suci katanya, seperti anak-anak, bayi, dan ibu hamil, ya kurang lebih kayak gitu. Dan ceritanya di sanalah tentang kisah si Pak Guru bertahan hidup di desa tersebut, berjuang melindungi istrinya karena ternyata istrinya hamil, dan itu adalah plotnya. Jadi dia harus berjuang bertahan di desa tersebut dan melindungi istrinya yang ternyata menjadi incaran si Kuyang gitu lah, kurang lebih kayak gitu plotnya. Nah, kita harus bahas ya. Hal pertama yang mau gue komentari semenjak buku Pesta Bunuh Diri, yaitu adalah ini nih. Ini karena rilisnya bersamaan, cetaknya berbarengan, PO-nya berbarengan juga. Coy, kecil coy, kecil. Sebel gue, sebel banget. Gimana gak sebel gue baca buku sejumlah 300 halaman ini sampai picek mata gue. Mana gue udah Cina, matanya sipit, disuruh baca tulisan kayak gini, harus kayak memicingkan mata sedemikian rupa agar bisa terbaca. Apa ini tulisannya? Please lah penerbit, kalau pengen cetak itu harus memperhatikan kenyamanan pembaca juga lah. Gue gak tahu sih kenapa penerbit memutuskan untuk menerbitkan dengan kondisi font ukurannya sekecil ini, 8 hingga 10 gitu. Tebakan gue seperti di video sebelumnya, cuman ya gitulah, mengurangi kenyamanan ketika membaca. Itu komen pertama yang sangat gue ngeh terhadap dua buku ini, Kuyang dan Pesta Bunuh Diri. Nah, langsung kita masuk ke hal yang gue suka. Hal yang gue suka itu adalah cerita di novel kali ini. Oke, kalau ingin dibandingkan dengan Pesta Bunuh Diri yang ditulis oleh Daniel Ahmad, hampir salah sebut nama, Daniel Ahmad, secara keseruan, teror, dan sebagainya, Kuyang lebih unggul. Kenapa? Karena ini di awal buku langsung disajikan berbagai teror dan fenomena supranatural yang sulit dijelaskan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Gue baru tahu juga loh. Ada kayak misalnya tradisi
orang Dayak menguburkan mayat dengan cara memasukkan ke peti dan petinya digantung di pohon gitu. Nah, ada kepercayaan di mana setan yang dari peti tersebut, di mana tradisinya itu setelah beberapa waktu peti mayat tersebut harusnya diambil kerangkanya, kayak mayatnya yang udah jadi kerangka tulang belulang itu diambil, dipindahkan ke rumah. Nanti dibikin kuburan khusus di depan rumah dalam bentuk patung dan semacam rumah mini gitulah. Nah, gue baru tahu tuh kebudayaan Dayak kayak gitu tuh. Itu gue suka tuh. Jadi dia menjelaskan dengan berbagai kebudayaan Dayak dan langsung disuguhi dengan setan yang hadir dari peti tersebut di awal cerita gitu loh. Itu kayak saya langsung jatuh hati terhadap buku ini. Jadi tanpa basa-basi gitu loh, tanpa kayak membangun setup cerita dulu. Misalnya kayak, wah, karakternya tinggal di Pulau Jawa, ikut tes CPNS, kehidupan sehari-harinya di Pulau Jawa, menunggu hasil tes CPNS bertele-tele gitu lama. Jadi gak gitu, jadi dia langsung aja, oh, karakternya pernah ikut tes CPNS, sekarang dia lagi ya tinggal sebagai bapak-bapak di rumah sama istrinya, kerja sampingan gitulah, sembari menunggu pengumuman CPNS, dan akhirnya keterima dan langsung pindah ke Kalimantan. Ketika pengen menuju ke desa tersebut langsung bertemu dengan hal yang kayak gitu tuh. Ini nama setan itu apa ya, yang peti mati itu gue lupa. Ada di sini nggak ya? Nggak ada ya, gue lupa. Pokoknya ada sebutan khusus untuk setan yang berada dalam peti mati. Jadi setannya itu dari peti mati, yang dari tradisi Dayak gitu. Kepercayaannya gitu loh, kalau sebuah keluarga nggak mengambil mayat yang ada di peti yang menggantung di pohon, lama kelamaan setan atau sosoknya itu bakal jadi hantu ketayangan gitulah. Dia bakal menyeret-nyeret petinya, mencari korban, memakan orang. Jadi kayak setannya kanibal gitu, dia memakan orang. Kayak wah, anjing, mantap. Dan gue suka horor, pokoknya secara horor, secara keseruan lebih unggul dari Pesta Bunuh Diri. Tapi kalau pengen dibandingin dengan Pesta Bunuh Diri, Pesta Bunuh Diri itu lebih ke mystery thriller, karena penulis banyak melemparkan, bisa dibilang foreshadowing thing. Dia lempar petunjuk kayak gitu yang menimbulkan banyak misteri dan tanda tanya ya. Makanya gue lebih menyebut novel Pesta Bunuh Diri itu sebagai novel misteri thriller dibanding horor. Horornya itu di akhir-akhir doang. Kalau ini langsung teror dan teror. Ada anak kecil kerasukan lah, ada setan Raung. Raung itu setan yang ada di dalam peti mati yang dari tradisi orang Dayak gitulah. Terus ada kayak semacam santet gitu yang membuat orangnya itu memuntahkan potongan-potongan serpihan-serpihan kayu tajam, kayu apa gitu. Terus ada ngobrolin tentang pengobatan ala Dayak, dukun ala Dayak. Itu kayak wah, ini seru, menegangkan, seru gitu, gue suka lah. Yang is the best. Hal yang lain yang gue suka itu adalah ya ada ilustrasinya kayak gini di depan chapter sama di pertengahan chapter juga. Sebentar gue contohin. Gue ambil, mana sih? Kayak gini, serem jing. Ada silumannya juga kayak gini. Nah, ini spoiler dikit, ada silumannya juga kayak gini. Goks. Penulis is Goks. Sebenarnya gue udah bikin review ini di Goodreads dan gue punya teori konspirasi. Ketika baca buku ini dan buku Pesta Bunuh Diri, gue merasa kayak gaya tulisannya itu mirip-mirip, tapi penulisnya beda. Nah, makanya itu gue punya teori konspirasi. Gue duga kalau kedua buku ini ditulis oleh orang yang sama kayak ghostwriter gitu. Tapi ternyata penulisnya udah menyanggah teori konspirasi gue. Katanya itu ya dia tulis sendiri
dari ceritanya di YouTube, Kaskus gitu dan sebagainya. Nah, katanya memang hasil tulisannya sendiri. Nah, berarti teori konspirasi kedua, campur tangan editor berlebihan, di mana membuat ciri khas penulis dalam tulisannya itu hilang gitu loh. Gue merasa ini buku Kuyang dan buku Pesta Bunuh Diri itu kayak ditulis oleh orang yang sama, dan gue merasa kayaknya ini pengaruh dari editornya nih. Editornya banyak ngerevisi ini itu sehingga tulisannya berasa ciri khasnya editor dibanding si penulis itu sendiri, karena banyak hal yang mirip gitu loh. Di Pesta Bunuh Diri terdapat narasi-narasi yang seakan-akan mempunyai rima, kayak rima akhiran yang punya nada gitu, kayak pantun gitulah ya, AB. Nah kayak ini juga, cuman itu dalam bentuk narasi gitu loh. Di buku ini juga ada, di buku Pesta Bunuh Diri juga ada. Terus kata-kata yang digunakan akhirnya juga mirip-mirip, puitis, dramatis, dan berbunga-bunganya mirip-mirip gitu. Dan gue juga ya, kok mirip-mirip gitu? Ya gitulah, entah gimana ya. Kayak itu yang membuat gue kayak gregetan gitu loh, pengen ngomentarin hal tersebut. Secara cerita gue suka banget, secara plot, cerita, keseremannya dan sebagainya gue suka banget novel ini. Dan sekian lah, udah kepanjangan ini gue record. Biar gak bertele-tele ngebaca, kalian baca lah. Gue merekomendasikan kalian untuk baca buku Kuyang. Bagus banget, goks bagus. Nah sekian review gue untuk buku Kuyang dari Ahmad Ban Bella. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.